Action ya. Halo, apa kabar Kotak? Selamat datang di viva.co.id. Ayo penonton bayaran yuk. Ketika siapa saja sendirian. Jadi rencananya single itu sebenarnya akan dirilisnya nanti di bulan depan. Rencananya insya Allah tanggal 4 Mei. Mei ya benar 4 Mei gitu. Nah sekarang tuh kita lagi mau ngasih tahu sama semua orang kalau banyaknya pertanyaan dari orang-orang, beberapa orang yang kita temuin secara mendadak itu nanya Kotak tuh masih ada apa enggak sih? Karena mungkin kita terlalu banyak off airnya jadi agak lumayan dibilang jarang untuk on air, jadi orang-orang masih beranggapan Kotak tuh nggak ada, Kotak tuh udah bubar karena kemarin juga nggak pernah masuk TV. Jadi ya kita mau ngasih tahu aja kalau Kotak tuh masih ada. Terus juga insya Allah juga bulan depan Kotak mau ngeluarin single. Sebenarnya single ini kayak semacam pembuktian juga kalau misalkan kita tuh masih ada. Proses sendirinya sih nggak memakan waktu yang panjang gitu. Ketika kita kumpul, jamming, lagu sudah didapat, terus Tantri bikin lirik sesuai, kita bikin banyak single lebih dari satu. Terus saya pikir kenapa dipilihnya ini karena sesuai dengan apa yang kita alami sekarang, jadi sekalian aja gitu. Jadi ya udah gitu. Kalau ceritanya sendiri mungkin Tantri tahu karena dia yang bikin lirik gitu. Sebenarnya kan memang ini kan lagu bareng-bareng ya. Sebenarnya temanya sendiri sih kenapa kita mengangkat masih ada itu karena memang itu tadi awalnya karena terlalu banyak orang-orang nanya Kotak tuh masih ada apa enggak. Kita tuh kayak yang tertantang aja, aduh gimana ya nih ngasih tahu ke orang-orang kalau Kotak tuh masih ada. Yaudah kita bikin tema lirik yang memang masih ada tapi lebih universal. Dan kemarin jamming bareng-bareng dapat lagu ini terus bikin lirik pun sebenarnya bareng-bareng juga akan dibantuin. Cuman ini lebih banyak kayak curhatan dan bisa dibilang ini salah satu alasan tepatnya aku berhijab juga ada di lirik lagu ini sebenarnya. Tuh karena kita nggak pernah ngasih tahu, aku pun sendiri belum pernah ngasih tahu juga ke semua orang kayak media manapun alasan sebenarnya berhijab. Jadi ini kayak ada rasa lagu ini lagu yang terjujur yang pernah kita buat karena kita sendiri yang ngalamin. Jadi dengerin aja deh gitu nanti di bulan depan. Sebenarnya masih tetap dengan Kotak, tapi kita untuk yang single yang sekarang kita akan ngeluarin yang balladnya Kotak tapi dengan balutan yang memang agak lumayan lebih berat sih sebenarnya. Gitu. Jadi bagaimana Mbak Coba? Jangan diem aja. Dia langsung mikir, aduh. Apa ya? Jawab semua gitu. Kalau ngomong takut numpuk. Oh iya. Kan pakai iya. Terus gimana nyambungnya? Ya pokoknya ya benar, musiknya lebih berat karena kita jujur waktu ngetek juga agak yang wah ini agak susah juga ini lagunya gitu. Salah satu tanggung jawab kita di musik juga kan memang pengennya setiap tahun juga mengeluarkan karya gitu, bukan malah jadi stuck lagunya itu aja. Jadi memang ini kayak sudah waktunya karena beberapa orang juga nanyain kayak kerabat Kotak mana nih lagu baru bla 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 bla. Padahal sih ada kemarin kita ngeluarin single, cuman karena memang wadahnya nggak ada untuk kita promo segala macam, kita ngandelin YouTube channelnya Kotak aja kayaknya. Oh oke, berarti nggak kedengeran nih. Jadi yang ini nih kayak yang memang seharusnya sih even itu cuman single tapi memang kayak seharusnya kita harus ngeluarin karya gitu. Jadi nggak masalah takut atau enggak ya relatif ya, sekarang orang-orang Indonesia juga sudah pinter-pinter gitu menikmati karya siapa yang memang dia pengenin, tapi kita kayak berusaha untuk punya tanggung jawab aja untuk musik kalau kita harus ngeluarin karya. Apa ya? Saya sih pengen bikin buku ya. Pengen buku perjalanan segala macam. Jadi Buku komik. Iya bisa jadi komik itu menceritakan tentang dulu orang taunya Kotak suksesnya aja, orang nggak tahu kita dulu susah payahnya seperti apa, orang harus tahu itu seperti itu gitu. Jadi biografi dan mungkin dikemasnya mungkin secara komik juga bisa. Iya bisa gitu. Macam-macam sih saya pengen seperti itu gitu, tapi belum. Ya pengennya semua sehat ya. Kan kalau nggak sehat Kuat kita banget, Ibu, ya. Oh iya dong. Semua keinginannya tuh nggak bisa kalau nggak sehat. Iya saya cuman berharap ya Kotak sehat terus. Jaga makan ya guys. Lempeng gini. Jaga kesehatan ya. Iya. Iya. Kalau nggak sehat nggak bisa kerja ya. Iya. Ya pasti, jelas ya. Saking pernahnya manggung itu jadi nggak ada rasa. Yang kayak udah
ke kota ini, jalan manggung deh, selesai. Udah sebatas itu. Jadi nggak ada bener-bener nggak ada rasa deg-degan, ada rasa yang gue manggung asik, udah lempeng pernah. Dari nol tuh lebih mudah sepertinya, karena itu kayak ada jiwa berjuang ya. Tapi ketika kita sudah di level nyaman, level kita aman, itu kayak rasa berjuangnya dikit tuh untuk bikin karya yang bener tulus tuh agak susah. Nah itu yang kita lagi ngegali itu, dan gimana caranya mempertahankan aja. Komunikasi sih, satu komunikasi, kedua memang harus ngalamin berantem dulu. Berantem itu diwajibkan kalau menurut saya, kalau mau bikin band itu harus ngerasain berantem. Kalau nggak berantem nggak bakal awet gitu. Berantem jadi komunikasi berjalan terus. Tapi berantem sehat ya. Berantem Maksudnya sehat. kita namanya seniman itu kan egonya Aku jambak-jambakan gitu. Gitu-gitu. kalau seniman kan jiwa egonya tinggi banget tuh. Pengennya masing-masing pengen kelihatan apa segala macam. Nah itu gimana caranya kalau misalnya udah ketemu momennya berantem, sebisa mungkin ya jangan dipendem, selesaiin aja. Karena kalau misalnya dipendem tuh makin penuh dengan suuzonnya itu. Jadi ya bom waktu lah. Tapi kalau kita nih alhamdulillah dengan formasi yang sekarang ya, dengan formasi yang sekarang nih, ketika kita kayak ngerasa gue nggak suka nih, misalnya ya dari aku, gue nggak suka nih Sela begini nih, coba begini nih, ada saatnya mendem dulu, tapi ketika kita sudah tenang baru kita obrol. Dan kita juga punya penengah sebenarnya. Penengah itu kayak orang dari di antara kita bertiga, kayak misalnya manajer kita gitu kan. Kita kadang-kadang sebelum kita meluap-luap biasanya nanya dulu, gue lagi merasakan gini-gini, istilahnya meluapkan. Jadi nanti kan bisa ngeredainnya tuh enak. Orang dipercaya loh ya. Pesan untuk generasi muda, tua dong kita. Untuk mungkin yang mau menjadi musisi yang baru ngeband atau apa ya. Sekarang sudah banyak cara, istilahnya gini, sekarang media sosial itu kan lagi gencar-gencarnya. Jadi istilahnya kita mengeluarkan karya di dalam kamar dengan internet yang cukup cepat aja, itu sebenarnya sudah bisa mengekspresikan karya-karya gitu, tergantung kualitas dirinya untuk bisa memberikan yang terbaik gitu. Jadi sebenarnya ya terus berkarya aja, gak usah takut nanti bingung nanti tayang di mana. Sekarang gampang kok, sekarang banyak yang udah terkenal hanya dari internet.